Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat hamba Allah. Kali ini hamba Allah akan membahas 8 manfaat memelihara kucing menurut Islam. Siapa yang tidak kenal dengan kucing? Hewan lucu dan menggemaskan yang satu ini banyak disukai orang-orang karena bisa menjadi teman yang menyenangkan dan ternyata punya banyak manfaat. Dalam Islam, kucing adalah hewan yang istimewa karena merupakan hewan peliharaan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan kali ini, hamba Allah akan membahas mengenai manfaat memelihara kucing menurut Islam. Manfaat-manfaat ini tidak hanya berkaitan dengan urusan duniawi, tetapi juga akhirat. Dilansir dari berbagai sumber yang ada, kucing membawa banyak manfaat. Adapun manfaat memelihara kucing menurut Islam antara lain, yang pertama yaitu mengurangi rasa kesepian. Manfaat memelihara kucing yang pertama adalah kehadiran kucing di sekeliling kita mampu mengurangi rasa kesepian yang ada dan merubahnya menjadi perasaan nyaman dan damai. Tak ayal, kucing seringkali dipercaya bisa menjadi sahabat yang setia. Sebuah penelitian menunjukkan jika memelihara kucing mampu mengurangi stres dan kecemasan serta mendorong kita untuk ikut aktif bergerak dan beraktivitas fisik. Yang nomor 2 yaitu melatih kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dalam Islam, tanggung jawab adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memelihara kucing, kita akan belajar bagaimana cara bertanggung jawab mulai dari memberikan makanan, air, menyediakan tempat tidur yang layak, sampai dengan menjaga kucing tersebut untuk senantiasa sehat. Yang nomor 3 yaitu mengajarkan kita untuk bersedekah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan kita sebuah pemahaman bahwasanya memberikan makan atau minum kepada hewan merupakan bagian dari sedekah, dan oleh karenanya barang siapa yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu mengajarkan kita cara berempati dan peduli terhadap sesama. Memelihara hewan adalah salah satu cara untuk melatih kemampuan empati seseorang. Manfaat memelihara kucing menurut Islam yang satu ini bisa terjadi karena tanpa disadari kita belajar untuk memahami apa yang mereka rasakan dan berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kita akan merasakan bagaimana perasaan kucing tersebut jika lapar, haus, sakit, atau takut. Kita juga akan merasakan bagaimana kebahagiaan kucing tersebut jika diberi cinta dan kasih sayang. Dengan berempati, kita akan lebih mudah untuk bersikap baik, adil, dan ramah kepada sesama manusia maupun hewan. Kita juga akan lebih mudah untuk menolong orang yang membutuhkan, menghibur orang yang sedih, dan menyayangi orang yang kesepian. Yang kelima yaitu mendapat ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat memelihara kucing menurut Islam berikutnya adalah mendapat ampun dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Adabul Mufrad, Syekh Dr. Muhammad Lukman menjelaskan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan, terutama kucing. Hal ini dimaksudkan agar nantinya kita mendapat ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memelihara kucing dengan baik, maka kita telah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita.
kita juga telah menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat menyayangi kucing. Dengan demikian, kita berharap mendapat ampun dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan kita. Yang keenam yaitu bebas najis. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kucing ini tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan peliharaan yang sering kita temui dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa kucing adalah hewan yang bersih dan tidak najis. Meskipun kucing seringkali memakan sesuatu yang sifatnya najis seperti bangkai, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala meniadakan sifat najis pada kucing. Hal ini karena kucing merupakan hewan peliharaan Nabi Muhammad SAW yang sangat beliau sayangi. Karena kucing bukanlah hewan najis, maka kita tidak perlu khawatir jika kucing menyentuh atau menjilat barang-barang kita. Kita juga tidak perlu khawatir jika kucing minum dari bejana air wudhu kita. Kita tetap bisa menggunakan air tersebut untuk berwudhu tanpa harus mencuci bejana tersebut terlebih dahulu. Meskipun demikian, hal tersebut tidak lantas menjadi pembenaran jika kucing adalah hewan yang halal untuk dimakan. Kucing tetaplah hewan yang haram untuk dimakan dalam Islam karena tidak termasuk binatang halal menurut Islam. Kita harus menghormati kucing sebagai hewan peliharaan, bukan sebagai makanan. Yang ketujuh yaitu sebagai timbangan amal kebaikan di akhirat. Manfaat memelihara kucing menurut Islam yang ketujuh adalah menjadi timbangan amal kebaikan di akhirat. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah akan memasukkan seseorang wanita ke dalam surga karena dia memberi minum seekor anjing yang haus dengan mengambil air dari sumur dengan sepatunya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini, kita bisa memahami bahwa memberi minum kepada seekor anjing yang haus bisa menjadi sebab masuknya seorang ke surga. Apalagi jika kita memberi minum kepada kucing yang merupakan hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada hewan bisa menjadi timbangan kebaikan di akhirat bagi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Mungkin saja amal baik kita kepada hewan bisa menjadi penolong atau penyelamat kita dari azab neraka. Yang ke-8 yaitu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Manfaat memelihara kucing menurut Islam yang terakhir adalah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Syafaat adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat Nabi Muhammad SAW adalah syafaat yang paling tinggi dan paling utama di antara syafaat-syafaat lainnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku akan memberikan syafaatku pada hari kiamat kepada orang-orang yang menyayangi hewan-hewan ini atau kucing. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa Nabi SAW akan memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang menyayangi kucing. Ini adalah sebuah keistimewaan dan kemuliaan yang luar biasa bagi orang-orang yang memelihara kucing dengan baik. Kita tahu bahwa syafaat Nabi SAW sangat dibutuhkan oleh setiap muslim di hari kiamat nanti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di hari kiamat nanti. Mungkin saja kita terjerumus dalam dosa dan kesalahan yang besar. Mungkin saja kita terancam masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dengan cara menyayangi kucing sebagai hewan peliharaan kesayangan beliau. Kita harus memperlakukan kucing dengan baik
tidak menyakiti, tidak menyiksa, dan tidak mengabaikannya. Kita harus memberikan kucing hak-haknya sebagai makhluk hidup yang berhak mendapatkan kasih sayang dan perlindungannya.